Eksekusi rumah di Jalan Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara berlangsung ricuh. Jurusita akan melakukan eksekusi mendapat perlawanan dari sejumlah orang. Saya yang beresin, Pak. Saya bisa jamin. Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dibantu petugas kepolisian terlibat kericuhan dengan penghuni bangunan di Jalan Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa siang. Petugas yang akan melakukan eksekusi lahan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara mendapat hadangan sejumlah orang. Penghuni bangunan keluarga dari Abdul Hamid bersikeras tidak ingin pindah dari lahan tersebut karena mengklaim bahwa sudah membelinya dari salah satu keluarga ahli waris dan mendapatkan surat hak guna bangunan yang dikeluarkan dari BPN Jakarta Utara. Kita sudah berupaya negosiasi, kita sudah berupaya untuk udah ukur aja. Karena kemarin waktu saya ke PM, Bu Jurusita bilang, kenapa tidak damai? Kenapa tidak damai? Kita bilang, oke damai, tapi kan damai pun ada dasarnya. Di mana? Di mana ukur ulang? Iya, diukur aja. Oke, tanah dia di mana, sisanya berapa? Tanah kita di mana, sisanya berapa? Gitu. Kita open terhadap itu, tapi Ketua Pengadilan menyatakan tidak langsung tetap eksekusi pengosongan tersebut. Yang sebenarnya tanah kita 93, yang sisa tanah dia cuma 61. Sementara pihak lain, Rianti Pardede memiliki surat akte jual beli sejak tahun 1998 dan sudah melakukan pengajuan permohonan eksekusi pada tahun 2017, namun tertunda akibat adanya bantahan dari tergugat. Setelah bantahan tergugat tidak dikabulkan hakim, maka akhirnya tanah tersebut dilakukan eksekusi oleh pemohon. Meski sempat menolak untuk pindah, namun pihak dari tergugat akhirnya pasrah dan mengangkut barang-barang dari dalam lahan tersebut. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, tim dari Subdenpom 6 Mula Warman menggelar olah tempat kejadian perkara dalam kasus penyerangan dan pengerusakan Mapolres Tarakan, Kalimantan Utara. Dalam peristiwa itu, 6 anggota polisi terluka dan sejumlah fasilitas di Mapolres rusak. Pasca terjadinya insiden penyerangan yang dilakukan oknum TNI ke Mapolres Tarakan pada Senin malam, tim Subdenpom 6 Mula Warman menggelar olah TKP di Mapolres Tarakan. Sejumlah fasilitas di Polres Tarakan rusak akibat serangan yang terjadi. Sementara itu, Kapolda Kalimantan Utara bertemu langsung dengan Pangdam 6 Mula Warman. Kedua pihak berkomitmen akan melakukan langkah tegas terkait dengan insiden yang menarik perhatian masyarakat, khususnya di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Kapolda Kaltara mengungkapkan pihaknya akan melakukan penyelidikan bersama dengan Pangdam guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Pangdam 6 Mula Warman Majen Rudi Rahmat Nugraha mengatakan pihaknya akan melakukan langkah tegas dan memproses hukum apabila ada anggota TNI yang terlibat. Sejumlah anggota sudah diperiksa namun belum ada yang dijadikan tersangka. Sebuah rekaman video beredar luas berisi detik-detik penyerangan kantor Mapolres Tarakan oleh puluhan oknum TNI. Sejumlah fasilitas yang ada di Mapolres rusak dan 6 orang mengalami luka-luka. Buntut dari insiden tersebut, Kapolda Kaltara Irjen Pol Haris Sudwiyanto beserta pejabat utama Polda Kaltara termasuk Kapolres Tarakan didatangi. Pangdam 6 Mula Warman Majen TNI Rudi Rahmat Nugraha didampingi jajaran TNI lainnya di Mapolres Tarakan. Kedua pihak berkomitmen akan melakukan langkah tegas terkait insiden yang menarik perhatian masyarakat khususnya di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Yang jelas hari ini saya dengan Pak Pangdam ingin bersama-sama secara berjenjang menyelesaikan masalah ini secara jalurnya. Sementara Pangdam 6 Mula Warman Majen Rudi Rahmat Nugraha menegaskan kesatuannya akan melakukan langkah tegas dan memproses hukum apabila ada anggota TNI yang terlibat. Polda juga bahwa kami masih terus mendalami dan menyelidiki para oknum atau oknum dan tentunya nanti akan berhadapan dengan hukum yang berlaku di Jakarta.
Hingga kini pemeriksaan masih dilakukan dan belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang melaporkan. Berikutnya pemirsa, Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Yapto Suryo Sumarno memenuhi panggilan KPK. Yapto diperiksa sebagai saksi dugaan gratifikasi dan TPPU mantan Bupati Kukar Rita Widyasari. Yapto tiba di Gedung Merah Putih pada pukul 9.30 didampingi kuasa hukumnya. Yapto tidak banyak memberikan pernyataan terkait dengan pemeriksaannya hari ini. Terkait dengan 11 mobil yang disita KPK dalam kasus gratifikasi dan TPPU, pihak Yapto mengatakan sudah menyerahkan kepada KPK. Hingga kini Yapto masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Penyidik Kejaksaan Agung menggeledah rumah mewah milik pengusaha minyak Muhammad Riza Khalid di Kebayoran, Jakarta Selatan. Penggeledahan terkait dengan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina yang menjadikan anak Riza Khalid sebagai tersangka. Kita aja, Pak. Dampingin kita aja. Bapak sendiri ya? Penggeledahan yang dilakukan di rumah yang berada di Jalan Jenggala 2 nomor 1 ini dilakukan sejak kemarin siang hingga malam. Kejagung mencari barang bukti terkait dengan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama pada periode 2018 hingga 2023. Anak laki-laki Riza Khalid, Muhammad Keri Andrianto Riza, menjadi tersangka bersama dengan 6 orang lainnya, di mana 4 diantaranya merupakan para petinggi Pertamina. Selain di rumah ini, penggeledahan juga dilakukan di 6 tempat. Pada penyelidikan sebelumnya ditemukan uang total 400 juta rupiah dalam berbagai pecahan mata uang asing. Kita aja, Pak. Dampingin kita aja. Bapak sendiri ya? Kejaksaan Agung telah menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang dalam PT Pertamina Persero Subholding dan K3S tahun 2018 hingga 2023. 96 orang saksi termasuk 2 saksi ahli diperiksa untuk dimintai keterangan. Pak, diam aja Pak. Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang dalam PT Pertamina Persero Subholding dan K3KS 2018 hingga 2023. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidikan Jampitsus memeriksa 96 saksi dan meminta keterangan 2 saksi ahli dalam perkara tersebut. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Abdul Kohar menyebut dari 7 tersangka, 4 diantaranya merupakan pegawai Pertamina, sementara 3 lainnya dari pihak swasta. Kita temukan, kemudian dari bukti-bukti tersebut didalami, juga kita panggil ahli, juga alat bukti transaksi yang lain di mana alat bukti itu saling mendukung, sehingga pada malam hari ini yang bersangkutan kita tetapkan sebagai tersangka. Terhadap tersangka ini ada 7, ini ada 5 tersangka atau 6 yang sudah diperiksa sebelumnya sebagai saksi. Kemudian ada 1 yang hari ini tadi sudah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, dan pada malam hari ini yang bersangkutan juga ditetapkan sebagai tersangka.
Dari hasil penggeledahan, penyidik menemukan 5 dus dokumen, barang bukti elektronik berupa 15 unit handphone, 1 unit laptop, dan 4 soft file. Keseluruhan barang bukti kini tengah dibawa ke Kejagung dan akan dilakukan tindakan lanjutan. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Jaksa Agung RI ST Burhanuddin menegaskan mega korupsi BBM Pertamina dilakukan sejak 2018 hingga 2023 dan telah merugikan negara hingga 950 triliun dalam waktu 5 tahun saja. Di samping merugikan negara, permufakatan jahat mereka juga merugikan masyarakat secara langsung, di mana terungkap para tersangka mengimpor bahan bakar RON 90 atau Pertalite untuk dioplos dengan bahan bakar RON 92 Pertamax. 190 triliun itu 1 tahun itu aja. Jadi nanti pelaksanaannya ini nanti 5 tahun. Jadi mulai tahun 2018 sampai 2023. 5 tahun, silahkan aja hitungnya berapa. Ada penambahan tersangka ataupun pemeriksaan? Baru 7, insya Allah lah nanti ke depan. Ya mereka mencari keuntungan di situ yang nggak halal. Berarti konsumen atau ya negara pasti. Negara yang sehingga harga minyak kan jadi tinggi. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Pada saat kebutuhan minyak dalam negeri mayoritas diperoleh oleh produk impor secara melawan hukum, maka komponen harga dasar yang dijadikan acuan untuk penetapan HP atau harga indeks pasar, bahan bakar minyak untuk dijual kepada masyarakat menjadi mahal atau lebih tinggi, sehingga jadikan dasar pemberian kompensasi maupun subsidi bahan bakar minyak setiap tahun melalui APBN. Kembali bersama kami di Sindo Siang, pemirsa. Kejaksaan Agung menyita uang senilai 565 miliar rupiah dari para tersangka kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Namun dari 9 tersangka yang mengembalikan uang korupsi, tidak ada nama tersangka Tom Lembong. Uang senilai 565 miliar 339 juta ini merupakan hasil tindak kejahatan dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan periode 2015-2016. Uang tunai ratusan miliar tersebut merupakan uang pengembalian 9 orang tersangka yang terlibat dugaan korupsi impor gula yang juga menyeret mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Tim penyidik Jaksa Agung merinci pengembalian uang korupsi impor gula terbanyak dilakukan oleh Tony Wijaya selaku Direktur Utama PT Angels Produk senilai 150 miliar rupiah. Disusul Wisnu Hendraningrat yang mengembalikan uang korupsi senilai 60 miliar rupiah dan Hansen Setiawan selaku Dirut PT Sentra Usaha Tamajaya senilai 41 miliar rupiah. Anehnya, ex-Menteri Perdagangan Tom Lembong yang juga merupakan tersangka tidak ada dalam list daftar 9 tersangka yang mengembalikan uang hasil dugaan korupsi impor gula. Bahwa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, dalam rangka pemenuhan stok gula nasional dan stabilitas harga gula di pasar, tersangka TTL atau Thomas Trikasih Lembong selaku Menteri Perdagangan telah menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah kepada 9 perusahaan swasta.
Meski pengembalian uang hasil dugaan korupsi tersebut dilakukan atas inisiatif, proses hukum terhadap para tersangka tetap berjalan. Dari Jakarta, Steven Patinama, Tri Julianti, iNews melaporkan. Sidang lanjutan kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tanur dengan terdakwa 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dalam sidang kali ini, Ronald Tanur yang berstatus sebagai terpidana dihadirkan sebagai saksi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tanur dengan terdakwa 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Sidang dengan terdakwa 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya nonaktif Erin Tuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo agendanya mendengarkan keterangan para saksi. Selain terpidana kasus pembunuhan Gregorius Ronald Tanur, jaksa juga menghadirkan pengacara Ronald, Lisa Rahmat sebagai saksi. Dalam kasus ini, jaksa mendakwa 3 hakim PN Surabaya menerima suap hingga 1 miliar rupiah dan atau Singapura dolar senilai 308.000 setara dengan 3,6 miliar rupiah terkait dengan vonis bebas Ronald Tanur atas kematian kekasihnya Dini Sera Afrianti. Berikutnya kita ke retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah yang sudah memasuki hari ke-6. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan mengisi materi dalam retret hari ini. Kegiatan retret hari ini dilanjutkan dengan pemaparan berbagai materi dari sejumlah menteri. Berdasarkan jadwal kegiatan retret dari Sekretariat Magelang Retret 2025, retret dibuka dari pemaparan materi dari Menteri Kebudayaan Fadlizon dan Kepala Badan Haji Irfan Yusuf Hashim. Pemaparan kemudian dilanjutkan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang juga dijadwalkan akan menjadi pemateri dalam retret kepala daerah hari ini di Magelang, Jawa Tengah. Selanjutnya pemaparan juga akan diberikan oleh sejumlah menteri lainnya hingga pukul 5 sore nanti. Iya Pak. Lagi udah sarapan Pak? Belum. Diharapkan segera merapat. Ya, kegiatan retret kepala daerah hari ke-6 ini dilanjutkan dengan pemaparan berbagai materi dari sejumlah menteri. Untuk mengetahui update terkini dari rangkaian retret di Magelang, Jawa Tengah, sudah ada rekan Kevin Pakan di sana. Kevin, apa saja poin yang disampaikan oleh Wapres Gibran dalam pengarahan pagi tadi? Karena tadi kita sudah lihat bahwa Wapres Gibran sudah keluar dari sana. Ya, selamat siang Reza dan pemirsa. Memang benar sekali bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka telah keluar dari Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Namun tadi untuk pemaparan materi yang disampaikan oleh Wapres Gibran sekitar pukul 9.30 hingga 10.30 waktu Indonesia Barat ini dilakukan secara tertutup dan kami awak media tidak diperkenankan untuk bisa meliput ke dalam berkaitan dengan bagaimana proses pembekalan yang terjadi. Dan memang Reza, namun kami sempat mendapatkan informasi bahwa terdapat sejumlah hal yang disampaikan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yaitu berkaitan dengan bagaimana ini pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah dapat bersinergi dengan baik, mengingat momentum ini merupakan hal yang baik untuk bisa para kepala daerah saling mengenal dan juga bisa berkoordinasi dengan baik oleh pemerintah pusat, karena memang sesuai dengan pembekalan di Akademi Militer Magelang ini yang bertujuan untuk bisa mensinkronisasikan dan juga berkolaborasi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Dan tadi kami juga sempat bertanya kepada salah satu kepala daerah yang memang berada di Akademi Militer Magelang ini yang menyampaikan bahwa Wapres ini menekankan agar pentingnya berkoordinasi dengan baik antara kepala daerah dan juga pemerintah pusat dan mengikuti atau melakukan setiap kebijakan sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai kepala daerah. Dan untuk saat ini memang kami memantau tepatnya di tempat pembekalan dari para kepala daerah ini juga penjagaan juga tetap dilakukan dengan baik dari pihak TNI maupun juga Polri. Dan sayangnya kami tidak bisa mengakses jauh lebih dalam, Reza dan pemirsa, berkaitan dengan bagaimana proses pembekalan yang terjadi pada hari ke-6 pada saat ini. Namun demikian, kalau kita melihat dari rundown acara, di mana tadi juga sudah dilakukan terlebih dahulu sebelum dari Wapres, ini ada Menteri Kebudayaan Fadlizon dan juga
Kepala Badan Haji yang telah menyampaikan paparannya berkaitan dengan Astacita ke-8 Presiden Prabowo Subianto, yaitu berkaitan dengan kebudayaan dan juga adanya toleransi antar umat beragama. Dan nanti siang sekitar pukul 1 juga akan dilanjutkan penyampaian materi dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan, yang mana tadi kami mengkonfirmasi kepada Mendagri Tito Karnavian yang menyebutkan bahwa Luhut ini bisa hadir dalam pembekalan kepala daerah di tempat ini dan akan menyampaikan sejumlah hal, yaitu berkaitan dengan perekonomian dan sejumlah pengalaman-pengalaman yang begitu banyak yang telah dilewati oleh Luhut Binsar Panjaitan. Dan juga nanti pada sore hari sekitar pukul 4 sore juga akan diberikan pemaparan lebih lanjut dari Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang memang ini lebih menekankan bagaimana kepala daerah bisa meningkatkan atau memperhatikan aspek spiritualitas selama menjadi kepala daerah, terutama dalam menciptakan atau membuat kebijakan-kebijakan yang bisa berguna dan juga bertujuan baik bagi publik atau rakyatnya di tiap daerah masing-masing. Dan tentunya Reza, kami masih akan terus memantau dan melihat kira-kira ada isu-isu apa yang menarik, perkembangan-perkembangan terkini yang menarik selama pembekalan di hari ke-6 pada hari ini. Reza. Baik, Kevin, tadi ada katakan memang jadwalnya cukup padat begitu ya, ada pemaparan dari menteri-menteri dan materinya juga cukup banyak yang akan didapatkan dari para kepala daerah di sana hari ini. Tapi bagaimana dengan kondisi fisik mereka? Beberapa hari lalu kita tahu ada beberapa kepala daerah yang sakit bahkan sampai dibawa atau dirawat begitu. Apakah memang kondisi mereka sudah dalam keadaan baik sekarang, dan apakah dibagikan gelang-gelang warna yang berbeda untuk kondisi fisik mereka juga masih berguna sampai dengan sekarang? Ya, memang benar sekali Reza, tadi kami telah mengkonfirmasi kepada Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya yang menyampaikan bahwa ini seluruh kepala daerah yang terdiri dari 493 kepala daerah secara total yang telah mengikuti hingga hari ke-6 ini dipastikan dalam kondisi sehat. Meskipun sebelumnya terdapat 3 kepala daerah yang memang ini dirawat di rumah sakit, namun 3 diantaranya dipastikan sudah kembali ke Akademi Militer untuk melaksanakan pembekalan di hari ke-6 ini. Dan juga terkait dengan menggunakan gelang-gelang ini juga masih diberlakukan, di mana tadi kami mengkonfirmasi bagi para kepala daerah tetap dipantau kesehatannya dengan adanya gelang-gelang yang diberikan kepada mereka, baik dari gelang hijau, kuning maupun merah, yang memang ini menjadi salah satu monitoring dari panitia untuk bisa melihat bagaimana kondisi kesehatan dari para peserta. Dan memang benar sekali juga terkait dengan padatnya kegiatan, maka dari pihak Akademi Militer dan juga Kemendagri ini memastikan dan juga menyampaikan tadi pagi tidak adanya olahraga pagi dan juga apel pagi karena mengingat kegiatan yang cukup padat, dan ini memberikan kelonggaran bagi kepala daerah untuk bisa beristirahat lebih karena memang agenda yang cukup padat di hari kemarin hingga hari ini, dan juga masih akan terus berlanjut hingga nanti pada tanggal 28 Februari 2025. Reza. Baik, terima kasih Kevin Pakan melaporkan langsung dari Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Selamat kembali bertugas dan salam sehat. Pemirsa, 6 hari sudah para kepala daerah mengikuti rangkaian acara retret di Akademi Militer Magelang. Salah satu peserta mengakui menikmati semua rangkaian acara serta fasilitas retret kali ini. Ya, ini sangat baik karena memang tujuan daripada retret ini tentunya sebagaimana ditegaskan oleh Bapak Mendagri, yaitu yang pertama untuk saling mengakarkan diri antar kepala daerah, juga tentunya kegiatan ini bermanfaat untuk memberikan pembekalan, wawasan kepada para kepala daerah. Ya, beberapa hal yang kami sudah ikuti, semalam ada pemaparan Ibu Kemenkeu, kemudian 2 hari ini adalah pemaparan dari Lemhanas, maka tentunya bagaimana daerah bisa memiliki ketahanan yang cukup kuat karena Indonesia kuat kalau daerah kuat. Kemudian yang kedua adalah pemaparan Kemenkeu tadi malam, bagaimana kami mencari pembiayaan-pembiayaan solutif, solusi pembiayaan yang lain di luar dana transfer untuk memaksimalkan pembiayaan daerah. Materi dari pagi ini materi yang cukup bagus untuk penguatan pemahaman Astacita Presiden Prabowo pertama, yang kedua pemahaman tentang penguatan program kementerian, baik itu terkait efisiensi, terkait program yang langsung ke masyarakat desa. Kementerian Pertanian cukup bagus materinya, materi yang cukup bagus kita dapatkan soal swasembada pangan,
target tahun 2025. Saya kebetulan Sidenreng Rapang, Sidrap adalah daerah penghasil pangan terbesar di Sulawesi Selatan. Menghasilkan gabah kering panen 480.000 ton per tahun. Maka ya itu bantuan yang kami dapatkan soal pupuk lancar sejak Presiden Prabowo sudah berjalan dengan baik. Itulah kami mampu menaikkan produksi pertanian padi, jagung, dan komoditi lainnya. Sekarang Menteri Komdigi menyampaikan soal daerah-daerah blank spot. Ya, daerah kami masih ada 5 desa yang blank spot, yang belum ada jaringannya. Tentu lewat tempat ini kami akan menyampaikan nanti. Terkait dengan sejumlah kepala daerah asal PDI Perjuangan yang tidak mengikuti retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Wamendagri menyebut para kader PDIP akan tetap mengikuti retret pada gelombang kedua. Dapatkan keputusan resmi, pemberitaan resmi dari PDI Perjuangan bahwa yang rekan-rekan PDI Perjuangan yang belum bergabung itu akan mengikuti pembekalan berikutnya, gelombang berikutnya. Jadi setelah keputusan MK, nanti kan ada hasil pemungutan suara ulang dan lain-lain gitu. Ada yang seluruhnya, ada yang sebagian, ada yang beberapa TPS. Itu nanti direncanakan dilantik secara dilantik. Kemudian juga akan mengikuti. Terkait dengan penundaan hadirnya sejumlah kepala daerah yang merupakan kader PDIP, juru bicara PDIP Ahmad Basarah menegaskan bahwa hubungan Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Prabowo Subianto baik-baik saja. Namun memang Basarah menuding ada pihak yang tidak menginginkan hubungan Prabowo dan Megawati baik-baik saja. Saya harus tegaskan dalam kesempatan ini, berdasarkan pernyataan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra yang notabene adalah Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia beberapa hari yang lalu, bahwa Pak Mujani mengatakan sekalipun ada beberapa kepala daerah PDI Perjuangan yang tidak mengikuti retret, Pak Mujani dengan tegas mengatakan hubungan Ibu Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Prabowo Subianto tetap baik-baik saja. Dan pada malam hari ini, saya juga ingin menggarisbawahi dengan pernyataan sikap, pernyataan pandangan politik dan sikap PDI Perjuangan terkait retret kepala dan wakil kepala daerah yang tadi sudah saya bacakan. Sesungguhnya hal itu memberikan pesan bahwa posisi PDI Perjuangan sampai dengan hari ini kita tidak merasa memiliki persoalan dengan Presiden Prabowo Subianto. Bu Mega dalam berbagai kesempatan sering memberikan penjelasan dan penegasan bahwa beliau punya hubungan pribadi yang sangat panjang dan sangat baik, dan itu menjadi dasar bagi kedua beliau untuk terus menjalin komunikasi satu sama lain di antara mereka berdua. Jadi Mbak Renata, alhamdulillah sampai dengan hari ini hubungan Ibu Megawati Soekarno Putri dan Pak Prabowo Subianto tetap baik-baik saja, meskipun kami menyadari dan merasakan ada pihak-pihak yang tidak ingin Ibu Mega dan Pak Prabowo baik-baik saja. Tapi insya Allah Pak Prabowo sudah mengetahui situasi ini, sehingga kami harapkan beliau juga dapat mengambil langkah-langkah untuk tetap menjaga hubungan baiknya dengan sahabat beliau, Ibu Megawati Soekarno Putri, yang juga menjadi Presiden kelima Republik Indonesia. Kita ke informasi berikutnya. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto ternyata terbukti cawe-cawe untuk memenangkan istrinya di Pilkada Kabupaten Serang dengan mengerahkan dukungan kepala desa. Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS. Ditemui di arena retret kepala daerah di Magelang, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto enggan menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan kemenangan istrinya di Pilkada Kabupaten Serang. Tapi kalau MK tuh besok saya mau jumpa PES khusus tuh. Kalau sini kan enggak, kalau sini kan ini situasi retreat ya. Gimana Pak? Besok. Ini retreat khusus materi desa. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi membatalkan kemenangan istri Menteri Yandri Susanto di pemilihan Bupati Serang 2024.
MK memerintahkan KPU menggelar pemungutan suara ulang di seluruh TPS. Dalam pertimbangannya, hakim menilai Yandri Susanto terbukti mengerahkan kepala desa untuk memenangkan istrinya Ratu Rahmatu Zakiah di Pilkada Kabupaten Serang. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang nomor 2028 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024. 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 di seluruh TPS di Kabupaten Serang dengan mendasarkan pada daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 hari sejak putusan aku diucapkan. Tak hanya kali ini, sebelumnya Yandri pernah jadi sorotan lantaran menggunakan kop surat Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk acara pribadi. Yandri menyebarkan undangan acara haul dan syukuran dengan kop surat kementerian kepada seluruh kepala desa, pejabat kecamatan, dan Kabupaten Serang. Tim Liputan iNews melaporkan. Duduk berhimpitan, Presiden Prabowo Subianto menyinggung AHY, Gibran, dan Puan Maharani menjadi 3 calon yang akan bersaing dalam kontestasi kepemimpinan masa depan di Kongres ke-6 Partai Demokrat. Prabowo juga sempat menyinggung adanya koalisi Indonesia Maju Plus Plus dan koalisi batin. Terima kasih dengan saudara-saudara sekalian, koalisi Indonesia Maju, sekarang ada koalisi Indonesia Maju Plus. Saya tidak tahu kalau ada lagi koalisi Indonesia Maju Plus Plus. Kadang-kadang ada koalisi formal, ada koalisi tidak formal, ada koalisi informal, ada koalisi batin. Mas AHY sekarang 45 ya, 46 plus 25, 46. Baru 69. Siapa tahu? Ada Presiden SBY, siapa tahu ada Presiden AHY. Sekarang duduk berdampingan, nanti bisa bersaing ini dua orang ini. Gak apa-apa. Bersaing itu baik. Siapa nomor 1, ajaklah nomor 2, ajaklah nomor 3, iya kan? Saya kemarin dicalonkan oleh partai saya untuk maju lagi 2029. Nakal-nakal itu kader saya. Baru 100 hari kerja udah disuruh maju lagi. Tapi saya katakan, kalau tahun keempat saya mengabdi dan saya kecewa dengan prestasi saya tidak akan maju tahun 2029. Sementara itu, dalam penutupan Kongres ke-6 Partai Demokrat, Prabowo menyebut tidak akan maju di 2029 jika kinerjanya mengecewakan sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya katakan di sini, begitu saudara merasakan, begitu saudara melihat tanda-tanda Prabowo Subianto tidak setia kepada rakyat Indonesia, pada saat itulah saya minta saudara koreksi saya. Kalau perlu
tidak usah suksession saya, saudara-saudara sekalian. Saya kemarin dicalonkan oleh partai saya untuk maju lagi 2029. Nakal-nakal itu kader saya. Baru 100 hari kerja udah disuruh maju lagi. Tapi saya katakan, kalau tahun keempat saya mengabdi dan saya kecewa dengan prestasi saya tidak akan maju tahun 2029. Saya malu sama rakyat Indonesia. Untuk apa? Kalau tidak mampu, lebih baik saya hormat. Dalam penutupan Kongres ke-6 Partai Demokrat, Prabowo juga berterima kasih kepada koalisi Kim Plus yang mendukungnya dan juga sempat berkelakar mengenai koalisi Kim Plus Plus. Sekalian, tantangan dari awal presiden-presiden kita semua yang kita harus bangun adalah pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang bebas dari korupsi. Ini tantangan, tapi ini adalah suatu kesempatan. Saya berterima kasih dengan saudara-saudara sekalian koalisi Indonesia Maju. Sekarang ada koalisi Indonesia Maju Plus. Saya tidak tahu kalau ada lagi koalisi Indonesia Maju Plus Plus. Kadang-kadang ada koalisi formal, ada koalisi tidak formal, ada koalisi informal, ada koalisi batin. Karena di hati kita semua ya satu, cinta tanah air, cinta tanah air. Kembali di Indosiar, pemirsa, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno kembali turun ke lapangan untuk meninjau kegiatan warga. Salah satunya menghadiri acara peringatan Hari Gizi Nasional yang diikuti oleh balita hingga ibu hamil. Dalam acara peringatan Hari Gizi Nasional di Kebun Kacang, Jakarta Pusat, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno bertemu dengan balita, ibu hamil, serta ibu penyusui. Rano menyebut acara peringatan Hari Gizi Nasional patut diapresiasi karena tidak hanya membantu masyarakat dalam pemenuhan makanan sehat, namun juga memberikan edukasi gizi seimbang yang penting bagi generasi muda. Pemerintah Provinsi Jakarta juga akan menggelar program serupa, yaitu sarapan bergizi bagi anak sekolah di Jakarta. Buka jalannya, buka jalannya. Pemirsa, menjelang Ramadan, sejumlah harga komoditas pangan khususnya wilayah Jakarta mengalami kenaikan. Pedagang ungkapkan kenaikan signifikan terjadi sejak beberapa hari terakhir. Menjelang Ramadan, sejumlah harga komoditas pangan khususnya wilayah Jakarta mengalami kenaikan. Cabai rawit merah misalnya mencapai Rp100.000 per kilogram. Harga ini meningkat sekitar 40% dari harga semula yang hanya berkisar Rp60 hingga Rp70.000 per kilogram. Kenaikan disusul oleh bawang merah mencapai Rp50.000 per kilogram dan cabai keriting Rp60.000 per kilogram. Tak hanya itu, telur yang awalnya ada di harga Rp28.000 meningkat menjadi Rp32.000. Ayam potong per kilogram mencapai Rp30.000 untuk ukuran sedang dan Rp40.000 untuk ukuran besar. Sementara harga stabil masih dipegang kentang, yaitu sekitar Rp20.000, tomat Rp15.000 per kilogram, dan daging sapi Rp130 per kilogram. Berapa sih Pak sekarang?
Ya kalau sekarang 130.000. Bisa 2 hari lagi mau puasa mungkin bisa naik. Sekarang berapa? Sekarang ketengannya aja udah 40 segini. Oh yang besar 40? Iya. Kalau yang sedang? Sedang 30 katanya. Oh dari awalnya harganya berapa Pak? Harga per kilonya? Sekarang ini harga 25, sekarang ini 26. Cabai rawit merah. 100.000 lah. Cabai keriting 60.000. Dari awalnya 50 naik dikit. Tomat normal, kentang normal udah lama baru naik. Harga santan, kelapa, harga cabai hari ini lebih. Saya beli 10.000 sedikit banget harga cabai. Ya mudah-mudahan sih menjelang Ramadan nanti harga turun ya untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Soalnya kan Lebaran itu puasa itu banyak kebutuhan sekali. Pedagang berharap pemerintah kedepannya terus melakukan stabilisasi harga pangan agar tak memberatkan pembeli maupun penjual menjelang bulan Ramadan. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Rizky Julianto, IDX Channel. Pemerintah mendorong pemberian diskon untuk tiket pesawat saat arus mudik dan arus balik Lebaran tahun 2025. Pemerintah pun berharap diskon tiket pesawat bisa lebih besar dari periode Natal dan Tahun Baru sebelumnya. Pemerintah mendorong pemberian diskon untuk tiket pesawat saat arus mudik dan arus balik Lebaran 2025 lebih besar dibandingkan dengan periode Natal dan Tahun Baru sebelumnya. Usai menggelar rapat koordinasi kesiapan Ramadan dan Idul Fitri 2025, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Loedik Freidik Paulus mengungkapkan, koordinasi masih dilakukan untuk menentukan besaran diskon tiket pesawat. Jika sebelumnya pada saat libur Nataru diskon yang diberikan sebesar 10%, maka pemerintah berharap angka tersebut bisa lebih besar pada musim mudik tahun ini. Diskon tiket pesawat itu berdampak kepada fuel recharge tentunya, kemudian parking fee yang lebih murah, ya. Sehingga dengan demikian tentunya tidak ada alasan dari airline untuk tidak menurunkan harga tiket. Ini tentunya masih dikomunikasikan, masih dikoordinasikan seberapa besar penurunan dari tiket. Kalau waktu Nataru itu 10%, kita harapkan mungkin lebih dari 10%. Tak hanya tiket pesawat, pemerintah juga menyiapkan kebijakan diskon tarif tol guna mendukung kelancaran arus mudik dan balik. Potongan harga untuk tarif tol selama periode tersebut diperkirakan mencapai 20%. PT Kereta Api Indonesia Persero telah menyiapkan 48.000 tiket untuk keberangkatan selama arus mudik Lebaran tahun ini. KAI juga menyiapkan 54 kereta tambahan untuk masa angkutan Lebaran tahun 2025. PT Kereta Api Indonesia Persero telah menyiapkan 48.000 lebih tiket kereta api untuk keberangkatan selama arus mudik Lebaran tahun 2025. PT Kereta Api juga berencana menyiapkan 54 kereta tambahan untuk masa angkutan Lebaran tahun 2025. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Persero, Didik Hartantio, mengatakan kereta tambahan tersebut terdiri dari kereta jarak jauh sebanyak 40, 8 kereta untuk mengangkut motor gratis, dan masing-masing 2 kereta untuk melayani jarak jauh dengan skema PSO, kereta lokal, dan kereta wisata. Nah, untuk 54 KA tambahan yang saya sampaikan, ini adalah yang pertama 40 kereta api jarak jauh komersial. Ini yang digunakan oleh masyarakat yang mudik ini, jarak jauh. Nah, PSO ada 2 kereta api jarak jauh yang PSO. Kalau PSO ini kita komunikasi dengan DJKA, karena setiap kali kita menambah ada anggaran PSO yang ditambahkan di situ. Nah, KA lokal komersial ada 2 tambahan. Nah, kemudian yang KA wisata ini hanya memperjalankan 2 kereta api Java Priority dan kemudian ada Motis ya. Hingga sampai saat ini, total tiket yang sudah terjual mencapai sebanyak 1 juta lebih. Kepadatan arus mudik pun diprediksi akan terjadi pada tanggal 28 Maret atau H-3 Lebaran.
Sementara untuk puncak arus balik akan terjadi pada 6 April 2025 atau H+5 Lebaran. Pelajar di Paniai, Papua Tengah berunjuk rasa menolak makan bergizi gratis. Mereka meminta dana MPG dialihkan untuk sekolah gratis di Papua. Para pelajar juga menuntut seluruh sarana dan prasarana sekolah di Kabupaten Paniai diperbaiki sehingga mereka bisa belajar dengan aman. Ribuan pelajar SD, SMP, dan SMA yang tergabung dalam aliansi pelajar se-Kabupaten Paniai menggelar aksi menolak makan bergizi gratis program pemerintah Prabowo Gibran. Demo dimulai dengan long march sejauh 4 km dari lapangan Karel Gobay menuju kantor Bupati Paniai di Madi. Dalam aksinya, ribuan pelajar menolak program makan bergizi gratis diterapkan di Kabupaten Paniai dan kabupaten lainnya di Provinsi Papua Tengah. Sebagai gantinya, para pelajar ini meminta agar anggaran untuk makan bergizi gratis dialihkan untuk pendidikan gratis di Papua Tengah. Selain itu, para pelajar menuntut agar seluruh sarana dan prasarana sekolah di Kabupaten Paniai diperbaiki sehingga mereka bisa belajar dengan aman di sekolah masing-masing. Long march penyampaian aspirasi belajar di kantor Bupati Paniai dikawal ketat oleh aparat keamanan. Dan itu menurut analisa saya itu juga tidak aspirasi murni karena mereka setelah dimintai keterangan juga karena ada tekanan dari kelompok tertentu untuk ya seolah-olah menolak makan bergizi gratis. Pangdam Cendrawasih meminta jajarannya untuk tidak terpengaruh dengan demo dan tetap menjalankan program makan bergizi gratis di seluruh tanah Papua. Dari Papua Tengah, Freddy Nuboba melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan aksi demo tolak MPG di Papua, kita sudah terhubung dengan Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo, Kabid Humas Polda Papua. Pak Beni, selamat siang. Pak Beni, tadi kita sudah lihat aksi long march yang sudah dilakukan oleh para pelajar di Paniai, Papua Tengah. Bagaimana dengan situasi terkini pasca aksi long march tersebut? Ya, untuk situasi di Kabupaten Paniai, pasca adanya aksi unjuk rasa hingga hari ini situasi masih kondusif, artinya tidak ada lagi demo susulan dari kelompok pelajar ya di Paniai, demikian. Baik. Apakah dari pihak kepolisian sudah mengetahui siapa inisiator begitu? Kalau kita lihat kan tadi di video cukup banyak para pelajar yang melakukan aksi, kalau tidak diinisiasi begitu ya mungkin tidak terkumpul banyak. Apakah sudah diketahui informasinya? Iya, kalau itu tentunya mereka sudah ada korlatnya. Itu kita sudah dari korlatnya memang sudah melaporkan ke Polres Paniai dan mereka melakukan aksi unjuk rasa. Kan memang untuk unjuk rasa itu dilindungi oleh undang-undang ya, penyampaian aspirasi itu sebenarnya terbuka, artinya tidak kita bantu pengamanan untuk kegiatan penyampaian aspirasi, demikian. Baik, Pak Beni, kalau tadi Anda katakan memang sudah dilaporkan begitu ya rencana aksi long march ini, apakah mereka juga menyampaikan tuntutan apa saja dari para siswa ini? Ya, ada tuntutan yang mereka sampaikan itu di samping penolakan MBG, mereka menuntut untuk pendidikan dialihkan ke pendidikan gratis dan perbaikan sekolah dan pelayanan sekolah ya yang ada di wilayah Paniai. Nah, itu yang disampaikan aspirasi para pelajar ini kepada pemerintah daerah di sana. Dan pelaksanaan penyampaian aspirasi para pelajar, kelompok pelajar tersebut itu sudah diterima oleh pemerintah dan berjalan dengan tertib dan kondusif sampai mereka selesai melaksanakan aspirasi, mereka kembali ke tempatnya masing-masing.
Baik, Pak Beni, apakah ada informasi juga aksi Long March ini akan dilakukan di beberapa daerah lainnya atau di beberapa hari ke depan begitu? Ya, kami belum mendapatkan adanya informasi lagi ya dari untuk kegiatan unjuk rasa lanjutan. Ini belum ada dari yang kami terima dari Polres Jajaran. Ini yang terakhir adalah hari Senin kemarin dan beberapa hari yang sebelumnya yang juga diwarnai oleh aksi anarkis dari kelompok pengunjuk rasa, tapi di daerah lain, bukan di Paniai. Baik, Pak Beni, ini kabarkan juga terjadi di beberapa wilayah atau sejumlah wilayah di Papua. Apakah Anda mengetahui lokasi di mana saja? Ya, untuk lokasi di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, kemudian di Yaukimo, di Merauke, dan juga Tolikara, dan di Timika. Baik, tadi dari sejumlah lokasi yang Anda sebutkan, apakah semua aksinya berjalan dengan damai begitu? Awal mereka melakukan unjuk rasa memang dilakukan dengan damai, dan pasca mereka mereka sudah waktunya harus mengakhiri. Nah, ini yang mereka mulai melakukan aksi anarkisnya dengan melakukan pelemparan terhadap aparat keamanan, ya. Dan itu memang untuk membubarkan mereka, karena mereka sudah melakukan pelemparan kepada aparat, tentunya kita melakukan penembakan dengan gas air mata untuk menghentikan perbuatan mereka. Dan memang setelah kita lakukan upaya tegas, mereka berangsur-angsur untuk meninggalkan tempat unjuk rasa, demikian. Baik, Pak Beni, walaupun tadi Anda katakan memang masih belum ada kabar lebih lanjut mengenai aksi susulan di berbagai lokasi juga di Papua, tapi kalau kita bicara mengenai kesiapan dari pihak kepolisian, bagaimana dengan kesiapan Anda ketika memang terjadi aksi lanjutan begitu? Ya, tentunya kita sudah mempersiapkan pengamanan ya untuk mengantisipasi apabila adanya demo-demo susulan. Ini kita selalu siap ya, memang kita mengantisipasi, namun tentunya apabila tidak ada izin untuk melakukan unjuk rasa dari Korlap, tentunya kita tidak akan berikan kesempatan untuk mereka melakukan unjuk rasa. Kita akan membubarkan mereka lah, demikian alasannya. Baik, Pak Beni, adakah kecurigaan salah satu aksi Long March ini tidak sepenuhnya murni dari pelajar begitu? Kami mengindikasi demikian, adanya kelompok yang menyusup ke dalam, termasuk memprovokasi. Ini kita dalamin. Memang ada beberapa, terutama di Kota Jayapura dan di Kabupaten Jayapura ya, dan juga di Jaya. Namun mereka pada saat mereka selesai melakukan orasi, mereka juga membubarkan diri. Demikian. Baik. Siapa saja gitu pihak yang dicurigai mendompleng dalam aksi ini, Pak Beni? Ya, kami mencurigai dari kelompok KNPB ya, mereka yang menyiapkan rencana untuk mengerahkan pelajar ini atau memprovokasi pelajar ini untuk melakukan demo. Namun namanya penyampaian pendapat ini kan tentunya kita tidak membatasi karena diatur oleh undang-undang.
Demikian. Baik, Pak Beni, kita masih akan menunggu apakah memang ada update lanjutan dari aksi ini dan diharapkan memang bisa berjalan dengan lancar karena tadi yang Anda sebutkan bahwa memang menyampaikan aksi ini merupakan hal yang dilindungi undang-undang asalkan memang Korlapnya sudah menyampaikan terlebih dahulu begitu untuk disiapkan kesiapan dari pihak kepolisian. Terima kasih Pak Beni, selamat siang. Selamat siang. Pemirsa, atlet biliar putri Angeline Tikoalu sukses menjuarai turnamen POPSI Pool Men and Women 2025 Seri 1 Jakarta kategori putri. Angeline mengunci gelar juara usai mengalahkan Angelica dengan skor 7-5 di partai final. Turnamen kategori Putri POPSI Pool Men and Women 2025 Seri 1 Jakarta yang digelar di Pro Billiard Center Kebon Sirih, Jakarta Pusat memasuki babak final yang mempertemukan dua pebiliar putri tangguh Indonesia, yakni Angeline Tikoalu dari klub Karabau dan Angelica dari klub GRX. Kedua pebiliar putri andalan Indonesia ini bertanding sangat sengit di babak final. Saling kejar skor terjadi sepanjang pertandingan. Hingga akhirnya Angeline Tikoalu berhasil mengatasi Angelica dengan skor tipis 7-5. Lumayan haru sih, karena terus terang belakangan aku lumayan struggle gitu di permainanku sendiri gitu. Jadi ini kayak big reward. Aku bangga dan salut juga sama PB. Maksudnya big apresiasi juga untuk PB POPSI, untuk Pak HT dan MNC Group semuanya untuk kayak udah buat event kayak gini gitu. Ini sebuah harapan besar bagi kita, sesuai dengan harapan event ini untuk merangsang seluruh atlet yang baru ya, dan itu sudah dapat kita lihat di event kali ini khusus untuk kelompok putri. Jadi ini cukup baik. Kejuaraan POPSI Pool Men and Women 2025 diharapkan dapat menjadi ajang yang positif untuk mengasah kemampuan para pebiliar Indonesia yang dapat menjadi modal persiapan dan bekal untuk berlaga pada kejuaraan biliar internasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Berikutnya, seorang pelanggar protes kepada petugas saat razia operasi lintas jaya di Keramat Jati, Jakarta Timur. Ia menuding petugas pilih kasih karena tidak menilang mobil anggota dewan yang ikut terjaring razia. Seorang pelanggar ini protes lantaran petugas diduga pilih kasih saat menjaring razia parkir liar di Jalan Maijen Sutoyo, Cawang, Keramat Jati, Jakarta Timur. Pak, warga negara Indonesia tunduk sama undang-undang. Setuju ya? Kenapa saya dibedakan? Saya dibilang, mereka tidak. Mobil diduga milik anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak ditilang hingga berusaha kabur. Namun akibat protes keras dari pengendara lain, akhirnya mobil anggota Dewan ditilang petugas. Sementara sejumlah kendaraan roda 4 yang tengah parkir di depan Lapo langsung disergap puluhan petugas gabungan. Dari hasil penindakan tercatat ada 10 mobil dan 1 sepeda motor yang diberikan sanksi tilang oleh petugas. Kembali terkait masalah pelanggaran parkir liar yang memang ini menjadi mata utama kita. HP dari rekan-rekan kepolisian sebanyak 10 untuk kendaraan roda 2 yang ditinggal pemiliknya kita angkut dari kendaraan. Satu, pelanggar semuanya ditilang ya? Untuk yang ada penumpang, ada pengemudi kita tilang semua ada 10 nanti. Untuk motor? Untuk motor aku jaring, lanjut yang ada pengemudi kita tilang. Di kawasan ini banyak pengendara roda 4 parkir di bahu jalan hingga memicu terjadinya kemacetan lalu lintas. Petugas mengimbau kepada warga untuk tidak parkir sembarangan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Cici Yulia Yarangga dari Anti-APSI Polri yang kini berada di kawasan Cawang Peras, Jakarta Timur. Selamat siang Brigadir Cici, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor saat ini? Ya, baik, terima kasih Reza dan selamat siang pemirsa menemani aktivitas Anda menjelang jam istirahat perkantoran. Kita pantau bersama kondisi arus lalu lintas di sekitaran kawasan Penas Kalimalang memang terbilang cukup ramai, namun masih dalam keadaan relatif lancar dari berbagai arahnya, di mana perlambatan kecepatan kendaraan mulai terlihat dari arah Bekasi
yang nantinya akan menuju ke arah Jakarta ataupun yang ke arah Cawang. Hingga saat ini adanya antrian traffic light yang cukup memanjang sekitar 300 hingga 400 meter ke belakang, namun selepasnya masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Sedangkan untuk kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Cawang yang nantinya akan menuju ke arah Bekasi ataupun juga yang akan mengambil lajur sebelah kanan untuk berbelok ke arah Pondok Gede juga hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan pada sekitaran kawasan ini dikarenakan adanya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Dan kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menggunakan jalur busway sesuai dengan ketentuan yang sudah diberlakukan. Gunakanlah lajur dan jalur sesuai dengan kendaraan yang sudah ada, dan khususnya bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini kami himbau untuk berhati-hati dikarenakan banyaknya aktivitas masyarakat juga yang berkeliling atau berjalan di sekitaran kawasan ini. Dan untuk para pejalan kaki yang melintas pada sekitaran kawasan Kalimalang, kami juga menghimbau untuk berhati-hati, gunakanlah jalur yang sudah ditentukan bagi para pejalan kaki dan khususnya bagi angkutan umum untuk tidak menaik turunkan penumpang pada sembarang tempat, karena selain mengganggu kelancaran lalu lintas juga dapat membahayakan keselamatan bersama di jalan. Dan untuk para pengendara sepeda roda 2 dihimbau untuk tidak melawan arus, dan khususnya bagi para pengemudi maupun para penumpang untuk menggunakan helm demi menjaga keselamatan diri Anda pribadi. Dan kami mengucapkan terima kasih pemirsa untuk para pengendara maupun para pejalan kaki yang sudah mematuhi aturan lalu lintas demi kenyamanan bersama di jalan. Untuk pemirsa yang ingin mengupdate informasi-informasi seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS center di 9119. Dan untuk mendapatkan updatean program-program lalu lintas, Anda juga dapat mengunjungi website kami di korlantas.polri.go.id. Demikian Resa yang dapat kami bagikan langsung dari sekitaran kawasan Penas, Kalimalang, Jakarta Timur, dan silakan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Brigadir Cici Yulia Yaraga atas laporannya dari kawasan Cawaperas, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali, salam presisi. Culture Shock menjadi series terbaru Vision Plus yang resmi dirilis pada 21 Februari 2025 di aplikasi Vision Plus. Series ini menghadirkan berbagai kisah tentang percintaan dan persahabatan para remaja yang hidup di ibu kota Jakarta. Mengusung konsep cerita remaja dewasa, series ini diharapkan tidak hanya menjadi tontonan hiburan, namun juga media edukasi seksual bagi masyarakat luas. Tentunya dengan kehadiran Culture Shock menjadi tambahan untuk series di Vision Plus dengan genre drama komedi, dan tentunya bisa menjadi tontonan yang ringan yang menghibur juga. Culture Shock ini secara premis adalah tentang ada anak muda berumur 16 tahun dari Muara Enim yang datang ke Jakarta. Ternyata dia terkena culture shock, tapi ketika datang ke Jakarta dia dapat beasiswa di sekolah internasional. Ternyata dia mengalami panic attack ketika melihat cewek-cewek di Jakarta sekolah SMA cakep-cakep, seksi-seksi gitu. Para aktor, director, hingga tim produksi Vision Plus dan Paragon Pictures turut hadir pada press conference dan eksklusif screening Culture Shock di IDUS Tower, Jakarta Pusat. Semoga banyak yang nonton, semoga banyak yang bisa nangkep pelajaran yang kita kasih di sini, karena di sini bukan cuma tentang edukasi seksual doang, tapi juga tentang kebersamaan antar keluarga. Ini menantang banget, dan ini bukan aku sama sekali gitu, tapi ya mencoba menggali aja, banyak ngobrol sama coach, acting coach juga, belajar gitu. Serial Culture Shock bisa diakses mulai 21 Februari 2025 di layanan video streaming digital Vision Plus. Dari Jakarta, Amrina Dida, Seto Pratomo, Dimas Binardi, iNews melaporkan.